Ya, masih di area yang sama, Bitcoin udah ngehit ke 29.000. Ini gokil banget ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi sempat ada modelan shooting star ya. Kalian tahu sendiri konsekuensi dari shooting star ini gimana. Dan di sini kelihatan banget jelas ada bear div harusnya di time frame 1 jam dan juga yang kelihatan jelas itu di 30 menit. Di 30 menit jelas ya kan. Nah, udah berapa lapis tuh di 30 menit tuh ya. Dari sini juga ada ya kan, kalau kita ukur dari sini juga bisa nih di 30 menit ya kan. Nah, jadi RSI-nya tuh dari sini. Ya, ini bisa di 15 menit. Kemudian di 30 menit ini yang lebih clear banget ya. Ini udah sekitar 3 lapis ya. Nah, 1, 2, 3 lapis di sini bear div-nya. Yang biasanya di sini bear div itu akan mengalami penurunan. Cuman ini gila banget, ini nggak turun-turun. Nah, kalau kita lihat korelasinya dengan DXY, ya sekali lagi dengan DXY. Nah, DXY ini kan kayak model-model semi bullish ya. Tadi tuh sempat naik, kemudian dia udah koreksi lagi ya. Nah, kalau kita lihat di 4 jam DXY ini udah jelas banget dia tuh memantul dari range-nya yang kemarin di 102,002, sekarang udah lagi naik. Dan ini bisa aja dia kembali untuk meretest si EMA 200-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat pairing emas ya. Emas ini dia juga mengikuti harga mengikuti dari dari DXY, dan kelihatan di sini tuh koreksi. Nah, jadi harga emas nih harga yang real. Aku nggak tahu kenapa alasannya Bitcoin masih tetap kayak gitu. Cuman kalau kita perhatikan ya memang strong banget sih bullishnya itu. Karena banyak yang bilang ini breakout, ini apa dan segala macam. Oke lah kalau misalnya kita bilang breakout dari kemarin. Cuman yang manipulasinya yang kemarin terlalu dalam banget. Meskipun aku udah sempat serok di harga 25.000 ya. Aku sempat serok di sini untuk Bitcoin, kemudian di sini sempat serok juga untuk Ethereum, dan seroknya tuh secara berkala gitu. Kenapa? Ya karena takut masih bisa turun juga gitu. Karena kemarin udah serem-serem juga ya, minimal kemarin bisa aja nge-retest ke 24.2 dulu atau 23.8 ya kan, bisa aja. Cuman ya itu dia tadi ya. Nah, jadi ini apakah masih bisa kita turun ke 23 atau 24.000? Kita lihat aja bulan depan ya. Nah, aku kan udah bilang kemarin di narasi awal, di awal Juni ya, kita Juni ini bakal bullish, tapi banyak yang tiba-tiba marah. Katanya bullish tapi koreksi dalam tiba-tiba di awal Juni kemarin ya kan. Nah, aku udah bilang ya, kemarin di awal Juni ya, kalian bisa nonton aja videonya. Kemudian tiba-tiba koreksi dan lumayan dalam sampai pertengahan bulan ya. Pokoknya pas banget tanggal 1 sampai 3/15 itu full bearish sekitar 2 mingguan ya. Kemudian langsung ngepam gini. Nah, sebenarnya ini harusnya dari kemarin. Ini masuknya ini jatuhnya ke manipulasi aja. Soalnya di sini juga udah kelihatan jelas ya. Udah pertama manipulasi ini yang pertama ya. Sampai sini tiba-tiba turun lagi, dan ini manipulasi yang kedua, dan ini persis banget patternnya. Pattern V shape ya. Nah, jadi memang kenapa harus bullish bulan ini? Ya karena ada beberapa alasan. Yang pertama, yang paling makro aja lah dulu ya. The Fed tidak menaikkan suku bunga atau nge-pause di bulan ini. Itu harusnya bullish gitu kan. Tapi meskipun dia tetap hawkish, tapi at least kita nggak mengalami kesengsaraan dari suku bunga bulan ini. Nah, kalau bulan depan dia bilang masih akan menaikkan suku bunga untuk 2 kali lagi, yaitu prediksinya di bulan Juli dan Agustus. Itu fiksi, itu makroekonomi benar-benar bakal kacau. Nah, ketika ada pump nanti itu pasti jelas manipulasi. Karena apa? Karena endingnya kita akan menunggu dump. Gitu kayak kemarin ya. Ini kita menunggu pump. Tapi kenapa bisa koreksi? Nah, endingnya nge-pump kan pada akhirnya. Meskipun dia udah di akhir bulan. Nah, jadi aku prediksi aja ini udah benar-benar kacau banget RSI-nya di time frame 4 jam itu udah sampai di level 87. Udah lama banget kita nggak lihat RSI di level 87 time frame 4 jam ini. Kemarin sempat, ini berapa ya? Ini di 80 aja. Ya, ini udah jarang banget sih kalau kita lihat yang RSI setinggi-tinggi kayak gitu ya. Ini level berapa nih? Ini kemarin di 88. Oh, udah pernah juga ya. Ini di bulan ini di Februari kemarin ya. Nah, ini persis banget pumpnya yang tiang banget langsung ya, 19.000 kalau nggak salah ya. Oh enggak, ini 21.000 langsung dihantam ke 25.000. Itu persis banget ya. Nah, jadi proyektil aku adalah seperti ini ya. Kemudian naik dari turun ya, kemudian dia mengakumulasi di sini, kemudian lanjut naik, kemudian melanjutkan penurunan. Nah, itulah yang akan terjadi nanti di bulan Juli. Oke.
Nah, jadi prediksi aku sementara waktu adalah mencari jaring shortnya lagi, dan aku masih short, masih averaging juga. Targetnya sementara ya mungkin nggak usah jauh-jauh ya, di sini aja dulu di 285 sampai 283 di situ. Karena di situ area yang paling cocok untuk nahannya. Soalnya RSI tinggi ini nggak bertahan lama guys. Ingat, kalian lihat, setiap RSI itu tinggi dia akan mengalami langsung koreksi yang cukup dalam lagi. Setinggi-tinggi apapun RSI dia akan mengalami koreksi, biarpun waktunya lama, nggak instan hari ini atau besok-besok gitu, oke? Nah, jadi kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.